Kita langsung ngebahas tentang Chelsea ini untuk Dendi dan juga Bang Harpa. Gimana? Gue pengen ngobrol langsung. Dan menurut lo, apa yang salah dengan Chelsea? Apa kedalaman skuad? Atau karena banyak cedera yang menjadi alasan lo sekarang? Atau apa? Kayaknya sih disebut pertanyaan ya. Kayak ini ada di sini skripnya Jadi gitu. apa namanya ya, kalau misal ditanya alasannya apa kenapa bisa kalah, Ya. artinya Chelsea ini sebenarnya layak menang kan. Kemarin gue liat pertandingan Chelsea, sebenarnya Chelsea juga nggak layak menang gitu. Cuman kira-kira kenapa sih Chelsea nggak layak menang itu kenapa? Gue lihat track recordnya Chelsea mulai kalah tuh ketika dua tengahnya itu cedera. Kante cedera, Kovacic cedera, sehingga yang bermain itu Loftus-Cheek. Nah nih, tapi sebelum lo lanjutin, kalau kita lihat Brighton ya, shotnya 18 tuh. Betul, Iya kan? betul. Chelsea cuma 11, ball possessionnya 5-3. Tapi Makanya pertandingan kayak gini tuh udah sering banget pada saat Chelsea ketemu Brentford pun pada saat itu juga pernah Brentford lebih menguasai, Chelsea permainannya kurang gitu. Iya. Nah itu menurut gue salah satu alasannya adalah pertama tengahnya tadi yang gue jelasin dan banyak pemain cedera. Gue nggak tahu ya apakah yang salah visionya Chelsea atau pemainnya Chelsea yang bermain apa speed lari apa segala macam. Tapi selalu ada aja yang cedera. Terus udah balik lagi, cedera lagi, balik lagi, Covid. Tadi aja malam Reece James sama Christensen harus ditarik keluar. Kante yang lagi nggak fit harus main. Jadi kondisi fisik ya menjadi kondisi utama tuh ya. banyak banget yang gue bilang faktor-faktor yang ngebuat Chelsea ini jadi nggak perform gitu. Jadi, Lukaku baru balik ya. dan banyak lah yang ngebuat. Jadi menurut lo faktor utamanya adalah masalah kebugaran dari para pemain. Bang Harpa, lo setuju nggak Chelsea kalah karena masalah kebugaran? Tapi kan punya skuad yang bagus dan juga skill yang di atas dari Brighton pasti. Gua bingung juga sebenarnya. Gua rasa Tuchel aja bingung kenapa nih Chelsea timnya nggak bisa perform. Tuchelnya aja Menurut bingung. gue juga bingung. Tadi udah disebutin, pemainnya sudah pada kembali semua. Dulu berapa mungkin sebulan lalu ketika kumparan Dinamonya itu 3 pemain itu nggak absen, oke, kita mengerti. Ya Saul nih gue sama si Loftus-Cheek ditaruh di tengah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang udah pada balik semua. Kemudian juga kalau lu lihat dari striker, mereka udah punya Lukaku. Sebenarnya nggak ada alasan mereka untuk nggak top perform, untuk nggak naik. Cuman memang untuk khusus lawan Brighton, ini orang banyak yang mungkin nggak nge. Brighton ini tim alot loh. Tim keempat atau kelima paling sedikit kebobolan. Nggak ada tim besar pun sekalipun yang mau bobol dia lebih dari 2. Liverpool cuma 2, City 2, West Ham 1 atau bahkan seri gue lupa gitu. Arsenal juga 0. Jadi ini tim semuanya susah dikalahin. Tapi bener Dan, lo setuju dengan Bang Harpa? Nggak ada alasan sebenarnya Chelsea untuk kalah di partai semalam. Ya, kayak tadi Tuchel pun bingung gitu apa yang salah dan tadi gue pengen nyorotin tentang kedalaman squad. Iya. Ngomongin tentang kedalaman squad Chelsea, memang kedalaman squad Chelsea itu bagus, cuman bagi gua bagusnya itu di atas kertas. Kita mulai dari belakang, ada Chilwell, Alonso. Siapa sih yang bilang Alonso ini pemain yang bagus pada saat di bawah Lampard? Bahkan dia pilihan ketiga, ya kan Reece James, Emerson, baru Alonso. Di tengah, yang bagus Christensen, Thiago Silva, Rudiger. Penggantinya Malang Sarr. Dibeli gratis, habis itu di loan. Chalobah baru bagus musim ini. Di tengahnya selain Kovacic, Jorginho, Kante, Loftus-Cheek, Barkley, Saul bagus di atas. Terakhir kapan sih Saul main bagus di Chelsea? Saul hancur lah. Gak ada yang inget Saul main bagus kapan di Chelsea. Menurut gue cuma satu pertandingan pada saat lawan Aston Villa di Carabao Cup. Jadi kalau kedalaman skuad Chelsea dibilangnya bagus banget, gue juga nggak terlalu setuju karena itu cuma bagus di atas kertas. Jadi apa ya, pengen postpone pertandingan pada saat lawan Wolves juga nggak bisa. Malah pada lawan Wolves gue inget banget benchnya Chelsea itu 2 kiper, 1 back, 3 midfield apa nggak ada pengganti penyerang. 5 atau 6 pemain cadangan. Iya, dan nggak bisa ya gimana peraturan di sana betul, udah harus main ya. Katanya peraturannya kalau misalnya ada 14 pemain yang fit ya lo harus lanjut pertandingan. Sekarang pertanyaannya 14 pemain yang fit lo harus lanjut pertandingan pada saat masa Covid apa enggak Covid. Jadi terlalu konservatif mungkin Liga Premier sehingga tidak lihat kondisi juga gitu. Tapi Bang Harpa berarti race untuk mendapatkan juara di Liga Chelsea udah selesai. Gini lain cerita. Nah itu gimana? Itu kan masih panjang perjalanan, masih ada setengah musim lagi. Tapi 8 poin dan lawannya Liverpool habis ini. Gue masih ingat waktu 2009 waktu itu kalau nggak salah Liverpool sempat leading 2 double digit sampai dengan bulan Januari. Iya. Sampai yang ingat kan 2019 ya 2010 atau 89 gue lupa. Jadi leading 2 double digit. Dan lo udah lahir 2009, udah ya? Udah 2009. 2009 ya? 2009 udah sunat ya. udah dukung Chelsea apa masih dukung yang lain? Udah dukung Chelsea. Jadi itu beda double digit. Liverpool di atas, MU di bawah. Januari Liverpool nggak dapat poin, nggak dapat menang sama sekali. Seri kalah sedikit seperti itulah. MU-nya ngegas, akhirnya juara. Nah
Cuman memang kalau gitu kan bicara matematik ya, itu mungkin. Tapi kalau kita bicara tren, emang susah. Susah ya? Itu harus diakuin. City ini menggila. Tim yang memang, nggak boleh ngomong itu ya. Iya, nggak boleh. ODGC. Iya. ODGC. Enggak, ini kan tim. Ya, tetap Kalau nggak boleh tim nggak juga. apa-apa. Maaf ya. Chelsea nih, City nih goks. Gila, dan dia lihat deh. Kalau Liverpool, sorry itu saya, awal Ghana mulai keteteran. Nanti jangan lupa Piala Afrika sekitar 2 minggu mungkin nggak ada Mane salah. Mane Salama mungkin Keita. Coba bentar, Bang Valen, Pak Wandi, Bas, berani Bas. Nggak masalah. Emang faktanya seperti itu. Ini baju tahu nggak baju dari mana baju? Iya nggak jadi. Iya. Nah jadi Terus. sementara di saat yang sama, City siapa yang nanti main ke Piala Afrika? Kayaknya nggak ada ya. Mahrez. Mahrez. Masih tuyul-tuyul yang lain masih siap ganti. Gak penting ya Mahrez. Bukan nggak penting, penting juga. Dia 3 pertandingan terakhir 3 gol. Cuman ini yang gue bilang, City ini benar-benar kayak ibaratnya orang kaya lama lah. Ya dia santai aja, tenang. Mungkin awal-awal sedikit kepleset, agak jelek, tapi tak dia sekarang ada di atas. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan lo, Dias, kalau misalnya musim masih panjang, Ya. poin masih ada mungkin sekitar 57 sampai 60 poin yang bisa diperbutkan. Tapi kalau ngeliat trennya, City ini tinggal nunggu juara. Ya City, makanya itu dia. Gue juga sebagai fans Liverpool juga pada rame kekalahan kemarin lawan Leicester. Apakah udah selesai nih untuk perebutan gelar juara? Tapi nggak sampai di situ lah ya. Di atas kertas masih bisa semuanya soalnya. Masih bisa, Oke, masih tapi bisa. gue mau ngebahas tentang Lukaku. Terakhir kita siaran kita ngebahas Ya, tentang Lukaku. oke. Berapa gol yang lo bilang 20 ya? 20. 20 kita dapat 2 bakat ayam KFC ya. 20 gol itu 2 musim apa 1 musim? Satu musim. Satu persatu ini. Satu Semua pertandingan. kompetisi. Yoi. Semua kompetisi. Dan setelah kita itu, Iya, kita- Lukaku cetak berapa gol terakhir? Betul. 2 gol dari 2 pertandingan. Dan 2 pertandingan terakhir Chelsea, menurut gue pemain terbaiknya itu Lukaku. Menurut gue ya. 2 pertandingan terakhir. Kenapa? Di 2 pertandingan terakhir tuh gue lupa lawan siapa yang menang 3-1 di mana Jorginho dapat penalti, mecahin rekor segala macam. Ya. Itu Lukaku yang cetak penaltinya. Lukaku yang cetak gol pada saat lagi buntu-buntunya. Kemarin pun lawan Brighton Lukaku juga yang cetak gol dan banyak banget kayak sentuhan-sentuhannya tuh benar-benar membahayakan. Krusial ya. Krusial. Jadi Lukaku belum habis ya dan Belum. menurut lo ya. Dia juga 1 musim aja belum gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, "Ya Lukaku gagal di Chelsea." Hey, 1 musim aja belum. Iya. Bahkan Ronaldo pun pada saat pindah ke Real Madrid emang langsung tune in, gak juga kan. Semuanya butuh waktu. Ya, tapi Bang Harpa kemarin DM ku, Lukaku mah gagal segagal-gagalnya ya gitu. Gimana tuh Bang Harpa? Iya memang belum, gimana dia baru setengah musim. Iya. Dan kemarin dia sempat cedera. Jadi susah juga kita bilang gagal, susah juga kita bilang dia berhasil. Belum bisa Belum diukur. bisa. Belum bisa diukur. Ya, karena baru kayak- bentar. Kayak musim lalu misalnya, kita bilang kayak Havertz gagal apa enggak? Ya, belum bisa 50-50. diukur. 50-50. Ya padahal dia cetak match winner di final Liga Iya, Champions. krusial. Susah kan nilai kadang-kadang itu aja masih susah udah 1 musim. Udah dapat gelar Champions kita masih bisa berdebat. Apalagi ini cuma setengah musim. Jadi Cedera pula. Jadi cuman memang kalau kita lihat trennya tidak sesuai ekspektasi. Oke, kalau seorang Lukaku datang ke sini harapan kita setengah musim dia udah bisa 8 sampai 10 gol. Sekarang baru berapa? 5. 9. 9. Tapi di Semua kompetisi. Semua kompetisi. Tapi ya. di Liga Italia waktu itu di musim pertama aja dia langsung ngecun kan. Berarti maksud lo emang Liga Italia lebih cocok untuk Lukaku dibanding Liga Inggris? Mungkin untuk kalau tipe permainan seperti gini, Lukaku. kalau Inter itu jelas Antonio Conte yang gua butuh dia nih. Dia missing puzzle-nya. Sementara kalau di Chelsea musim lalu tanpa dia kan udah jalan sebenarnya. Cuman menurut gue Tuchel pengen cari alternatif lain. Tapi tuh kan bilang butuh dia dan ya nggak sih? Dia Iya bilang kan? butuh striker murni. butuh. Iya, dan Lukaku dong. Dan dia nggak over Lukaku doang, dia over Lewandowski 50 juta pada saat itu. Oke. Dia over Haaland juga akhirnya nggak jadi karena Iya. ketinggian. Akhirnya pilihan terakhir Lukaku. Oh, Lukaku pilihan Jadi terakhir. bukan butuh Lukaku tapi butuh striker murni. Dan Nah, kebetulan Lukaku yang ingin ke yang Chelsea. mau, yang Iya. balik lagi. Bedanya sama Inter Milan itu adalah satu missing puzzle. Jadi Antonio Conte ketika datang dia lihat nih yang kurang hanya 1 nih striker murni. Kelar, dia kan orangnya gitu kan, taktikalnya sangat luar biasa. Ketika dia butuh itu orang, dia tahu ini akan jadi pelengkap dari satu puzzle-nya dia. Sementara kalau Tuchel butuh dia bukan karena kekurangan, dia ingin lebih. Karena di sebelumnya sebenarnya udah Itu cukup juara. aja ya, udah juara ya. Udah oke lah gitu. Cuman dia tahu tantangan ini kan selalu berubah. Dia nggak mau juga lawan ngebaca gaya bermain dia. Dia butuh alternatif yang target man. Ternyata belum jalan sejauh ini menurut gue. Banyak yang bilang kan di sosial media kalau yang ke Chelsea ini bukan Lukaku ya, tapi Lakaka. Lakaka gitu ya. Jadinya salah server, tapi Lukaku masih bisa lah ya. Masih bisa, baru setengah musim. Baru setengah Santai musim aja. ya. Semua butuh proses. Gini, ada statement awal Lukaku saat kembali ke Chelsea, dia itu ingin membuktikan seakan-akan mau membungkam semua statement dari manajemen ataupun fans pada saat itu dia keluar itu salah. Kalau gue bilang ya. Itu jadi pressure buat dirinya dia
sendiri juga nggak Kalau sih? gue bilang statement seperti itu lebih kepada PR. Ah. Supaya ada gimmick-gimmicknya segala macam. Seprofesional lu datang ya bantu klub itu juara selesai Iya, sebenarnya. tapi ada misi balas dendam Ya tentang kalau secara personal mungkin Iya, ada ya. iya. Gue liat beberapa kali kayak interviewnya Lukaku segala macam, dia tuh benar-benar passionate untuk balik lagi ke Chelsea. iya dan pengen ngebuktiin Pengen banget ngebuktiin ya kan. banget, tapi itu baik lagi bisa jadi pressure, bisa jadi justru jadi mainnya jadi lebih semangat lagi. Ya itu kita nggak tahu. Makanya baru setengah musim, jangan terlalu prematur untuk menilai Lukaku. Iya. Nggak boleh terlalu dini, tapi kita lihat nanti apakah Lukaku bisa membawa atau menggendong Chelsea di laga-laga ke depannya karena masih sangat banyak laga-laga penting ya lawan banyak. Liverpool. Lawan Liverpool buktinya. nanti. Ya cepat sebentar lagi gitu Ya. dan ada pertandingan-pertandingan seperti Nah. di semifinal Carabao Carabao lawan Tottenham. lawan Tottenham. Jadwal yang minggu ini juga lagi-lagi benar-benar kayak rundown itu benar-benar memberikan bukan keuntungan ya favor lah ke City kan. Mereka sekarang Chelsea sama Liverpool 2-3 bentrok. City kalau menang, waduh. Iya makin Kan jauh, makin jauh. Ya salah satu mungkin katakan ada yang menang, berarti kan satu ada yang ketahan. City bisa lari. Kalau dua-duanya seri, City-nya menang, makin lari Berarti jauh lo lagi. tidak percaya dengan Arsenal bisa mengalahkan City dong, Bang Harpa? Arsenal susah. Jujur kalau gue bilang susah. Udah gue bilang dia paling kuat. Iya, realistis ya. Iyalah. Sebenarnya walaupun susah. Arsenal tuh kalau lawan tim-tim kecil gampang menang ya, tapi ya itu PR lawan tim-tim besar bisa Ya, nggak? kalau Arsenal itu kebalikannya. Benar lo, benar dia. Arsenal benar. itu kebalikannya Robin Hood. Karena- Ngambil dari tim-tim kecil, ngasih ke tim-tim besar. Ya, tapi Arsenal kan udah mulai mateng beberapa pertandingan Ya itu terakhir. dia, tapi belum teruji lawan tim-tim besar. Yang Ya. levelnya di atas dia sedikit tuh belum teruji. Belum ya. Jadi- Lawannya kan Ini lawan tim-tim ngomongin kecil. Arsenal, berarti gue harus ngomong nih. Jadi ini, ngomong nih. ini Arsenal tuh peringkat 4 bayangan ya. Paling sebentar doang. Tetap peringkat 4 tapi enggak lah. Kalau kita bicara objektif, Arsenal trennya meningkat. Trennya Meningkat. Dibilang perfect mengalahkan tim besar ya memang belum, tapi trennya oke. Kita bayangin dari start 3 pertandingan nggak menang, kalah, nggak ngegolin, kemudian ada pressure, pelan tapi pasti naik, dapat kiper bagus, segala macam per individu juga mulai oke. Tomiyasu gue bilang sih it's oke. Bahkan Yes. dia menyelesaikan masalah di lini depan ya, tanpa Asia Aubameyang yang nggak, bukan tanpa lah, yang ada masalah dengan kaptensi. Dia Lacazette juga motivasinya balik lagi, which is dia akan habis kontraknya. Menurut gue sih it's oke banget. Oke. Coba nih kalau nih ini adalah tim produksi percaya sama Arsenal, tim produksi. Oh iya. Mereka sangat percaya dengan Arsenal. Iya. Selama kompetisi masih jalan harus tetap percaya. Iya, Kalau- percaya Kalau akan- emang fans, Iya, Percaya. percaya apa Nah, dulu? Percaya sekarang Arsenal pencet sekarang. sedikit. Iya. Sekarang Ini gini, agak- di awal musim aja orang prediksi Arsenal. Koci aja kalau nggak salah ngeramal peringkat berapa? 5 atau 6 kan? Juara Koci. Enggak ada juara. Enggak Koci di harapannya Koci. Gue Si- gue nonton waktu pas sama Mas Panji sama Mas Aldi di sini. Koci itu harapannya apa Koci? Juara. Ya kalau ya kalau harapan sama semua Harap- semuanya pasti pengen juara. Yes. Kita juga berharap Indonesia juara AFF. Ya, nggak? itu udah dibahas tadi Iya, sama makanya. teman-teman Depdagri. Jadi kalau lu tanya fans Iya. Arsenal harapannya apa? Ya juara pasti. Pasti Tapi juara. kalau ditanya mungkin nggak? Berat. Ya, Gitu. ya bisa jadi kan. Ya oke, tapi ini karena tim produksi nggak bisa panjang. Tim produksi percaya Arsenal peringkat 6. Itu lebih realistis. Ini nggak ada lanjutannya soalnya nggak ada. Ya ada oke, tapi gue pengen bahas tentang cederanya Chilwell. Di awal Chilwell nggak terlalu mendapat tempat ya dibanding Alonso, tapi di belakangan Chilwell. Tapi Chilwell cedera panjang akan didatangkan, isunya adalah Digne. Ini sepadan nggak menurut kalian? Karena menurut gue apakah Alonso kurang untuk membackup Chilwell atau ada back kiri yang lebih oke dibanding Bukan Digne? kurang ya, tapi lebih kepada nggak ada lagi bek kiri. Masa Alonso terus semua pertandingan nggak mungkin juga. Biasa dipakai Reece James kemarin, lebih cedera kepada juga. backup aja. Terus kadang Hudson Odoi nggak jalan juga. Saul pernah di bek kiri dan nggak jalan juga. Saul sempat ditaruh Saul Iya, pernah jadi kiri, bek kiri. kanan dia kan bisa Dia kan versatile. versatile dan itu Ya. juga nggak jalan juga. Jadi emang harus butuh bek kiri. Sekarang yang available di winter siapa sih kalau bukan siapa tadi Luka Digne. Lukas Digne. Digne. Katanya ada Tagliafico juga, tapi Ya. yang paling make sense ya si Digne ini. Nah sekarang kan kalau berbicara soal lebih bagus Chilwell apa Alonso, gue bilang Alonso ini sebenarnya masih bagus bermainnya. Visinya tuh ada, cuman badannya udah nggak bisa ngikutin. Untuk bermain di Premier League yang kick and rush kenceng segala macam, Alonso tuh nggak bisa ngikutin. Gayanya dia nggak di situ ya? Iya, gayanya tuh nggak di situ. Iya, iya. Sementara Chilwell mungkin visinya di bawah Alonso sedikit, tapi badannya itu masih bisa ngikutin. Iya, lebih Ya, Kenceng, kick and lebih muda. rush-nya Liga Inggris tuh Nah, dia sekarang bisa ada stylenya. menurut gue Digne ini salah satu pilihan tepat. Gue beberapa kali nonton Everton, walaupun Everton ini bukan tim yang bermain menyerang ya, lebih sering bertahan, beda sama West Ham mungkin atau mungkin Crystal Palace yang ingin keluar Tapi menyerang. Digne punya Tapi visi. Digne itu setidaknya punya visi untuk bisa bermain menyerang yang diinginkan oleh Tuchel itu. Nah, lu setuju Bang Arpa gimana? Gini, kalau pertanyaan ini selalu tanya, kalau tim beli pemain bakal sukses nggak gitu? Itu pertanyaan yang sebenarnya dijawabnya susah.
Tapi kita akan melihat dulu alasan dibeli apa kan gitu. Satu kalau menurut gua tadi gue setuju sama Dendi. Jadi gayanya ini kan si Chilwell sama si Digne agak mirip, semangat, force gitu ya. Jadi karakternya beda sama Alonso. Alonso kan lebih stylish segala macam. Itu satu. Kedua, kalau lihat main kedua natural left back, kaki kiri. Kalau lu lihat Alonso sama Chilwell kan benar-benar kaki kiri. Dia butuh pelapis. Ini musim masih panjang. Jadi itu 2 alasan. Cuman sebenarnya ada satu yang gua nggak tahu ya. Satu pemain yang mungkin bisa juga memberikan asupan tambahan bagi Chelsea itu adalah Conor Gallagher. Itu bagus menurut gue Tapi kan di posisinya di tengah kan? Betul, nggak Di maksud gue tengah. ini kalau back kiri tadi udah Ya, masalah. oke. Nah ini gue juga cuman mikir kenapa bursa transfer kalau memang itu ada opsi nggak sih di Nggak bisa. Nggak bisa, Gilmore ya. sama Gallagher emang nggak bisa. Satu Nggak musim. bisa. Satu musim. Jadi Soalnya kalau itu nggak satu musim, yakin gue tuh Januari bakal ditarik. Iya, jadi emang ada itu, jadi emang belum bisa ya. Oke, tapi Iya. nanti kita lihat gimana apakah Digne jadi datang menggantikan Chilwell atau gimana Sama kan dia kan main strateginya. di Everton kan Yes, di Liga Inggris, yes. jadi udah adaptasi udah nggak ada masalah. Atau gimana nanti strateginya Tuchel untuk Chelsea ke depannya, silakan kalau lo pengen komen juga Jebret Tim, apakah Chelsea akan bangkit atau makin menyusul laga-laga berikutnya dengan hasil Bangkit yang lah, kurang baik ya. bangkit. Tapi hati-hati Chelsea Liverpool, Arsenal siap nyalip. Gokil. Udahlah. Lihat, oke.